Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Bagaimana hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat? Bagaimana perasaannya sekarang? Mungkin ada yang bahagia, senang, sedih, tapi itu ditinggalkan dulu sejenak. Kita masuk untuk materi hari ini. Nah, dari anak-anak kan sudah mendapatkan materi terkait dengan hidrokarbon. Apa sih kaitannya, Bu, dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Anak-anak pasti tahu bahwa hidrokarbon itu mengandung unsur dominannya C dan H. Nah, unsur C dengan H itu banyak sekali dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan gas alam, kemudian gas yang biasa kalian temukan di dapur, lalu ada aspal, bensin, solar, itu semua merupakan salah satu contoh penerapan dari minyak bumi. Nah, anak-anak, namun perlu kalian ketahui bahwa minyak bumi ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Kenapa sih? Karena kandungan-kandungan minyak bumi ini masih bersifat mentah atau istilahnya dikenal dengan gas alam. Lalu bagaimana supaya dapat dimanfaatkan? Minyak bumi dapat dimanfaatkan menjadi bensin, aspal, solar, dan lain-lainnya melalui sebuah proses yang dikenal dengan destilasi bertingkat. Tujuannya untuk apa sih, Bu, dan bagaimana sistemnya? Destilasi bertingkat ini merupakan sebuah proses di mana nanti minyak mentah ini akan dipisahkan melalui titik didihnya yang berbeda-beda. Kalian penasaran seperti apa prosesnya? Yuk simak videonya. Oke anak-anak, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu sistem dari destilasi bertingkat. Yang pertama ada tanur. Tanur ini berfungsi sebagai tempat pemanasan dari minyak mentah. Selanjutnya ada jalur penghubung. Jalur penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara tanur dengan sistem fraksinasinya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa lihat itulah yang dinamakan dengan tingkatan fraksinasi, di mana setiap fraksi menunjukkan rentang titik didih yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, biasanya fraksi terbawah ini memiliki titik didih sekitar 500 derajat Celcius. Lalu untuk fraksi yang kedua, titik didihnya sekitar 250 sampai 500 derajat Celcius. Dan untuk fraksi yang ketiga memiliki titik didih sekitar 200 sampai 250 derajat Celcius. Lalu, benda bulat tadi menunjukkan setiap komponen minyak mentahnya. Dengan ukuran dan warnanya yang berbeda-beda dianalogikan sebagai petunjuk bahwa titik didihnya juga berbeda-beda. Kita ambil contoh 3 warna. Hitam menunjukkan fraksi aspal, biru menunjukkan fraksi parafin atau lilin, dan hijau menunjukkan fraksi oli. Oke semuanya, karena kita sudah mengenal untuk tadi setiap komponen dari sistemnya, yuk disimak untuk video pemisahan dari fraksi minyak bumi. Untuk proses dari pemisahan fraksi minyak bumi, tahap yang pertama adalah pemanasan. Proses pemanasan fraksi minyak bumi akan dilakukan pada tanur. Pada proses pemanasan ini akan terjadi perubahan wujud dari yang semula cair menjadi wujud uap. Selanjutnya, uap minyak mentah yang sudah dihasilkan dari tanur
akan masuk ke dalam sistem fraksinasi melalui jalur penghubung. Jadi, untuk urutan perjalanan uap minyak mentah akan melalui proses dari tanur, masuk ke jalur penghubung, dan sampai di tingkatan fraksinasinya. Selanjutnya, uap minyak mentah ini akan memasuki fraksi yang pertama. Nah, di fraksi yang pertama, sebagian ada yang mengalami kondensasi dan ada yang mengalami penguapan kembali. Bagaimana cara membedakannya? Minyak mentah yang memiliki titik didih sekitar 500 derajat Celcius, dia tidak akan mengalami penguapan kembali. Namun, dia akan mengalami proses kondensasi. Kenapa? Karena proses destilasi bertingkat ini semakin tingkatannya ke atas, maka suhunya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, molekul yang besar tadi itu akan mengalami kondensasi karena dia memiliki titik didih di atas 500 derajat Celcius. Sementara untuk molekul-molekul yang lebih kecil dengan ditunjukkan suhunya yang lebih rendah akan memasuki tingkat fraksi yang kedua. Begitu juga yang terjadi pada fraksi yang kedua, minyak mentah yang berada suhunya di antara 200 sampai 250 derajat Celcius itu tidak akan mengalami proses penguapan kembali, namun dia akan mengalami kondensasi. Dan untuk suhunya yang lebih rendah, maka dia akan naik ke fraksi yang ketiga. Nah, fraksi yang ketiga ini begitu juga sama halnya seperti pada fraksi yang pertama dan fraksi yang kedua. Apabila suhunya lebih rendah, maka dia akan naik ke fraksi yang keempat dan seterusnya. Baiklah anak-anak semua, itulah merupakan proses dari destilasi bertingkat, di mana prinsipnya itu memperhatikan dari titik didih yang dimiliki dari setiap fraksinya. Semoga materi ini dapat kalian pahami secara baik dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semangat selalu dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.